Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak, izin memperkenalkan diri, nama taruna Madya Akbar Nugroho, nomor taruna 200210036, kelas TROB. Di sini saya akan menggambarkan sebuah objek dengan nama Fly Assembly dengan menggunakan SolidWorks. Langkah pertama, kita akan menggambarkan bagian yang berada di depan ini. Kita akan menggambarkan bagian yang samping ini terlebih dahulu. Begini, dengan ukuran bawah 23, tingginya 43, yang atas 3,6, dan yang belakang 3 mm. Kita buka SolidWorks, lalu klik Parts, nanti tampilannya seperti ini. Lalu kita klik Front Plane agar pandangan yang objek yang akan kita buat berada di depan. Lalu klik Line, dan di sini berguna untuk membuat garis. Klik lalu arahkan sesuai yang akan kita buat. Lalu klik OK. Lalu klik Smart Dimension. Smart Dimension ini berfungsi untuk memberi ukuran pada bangun yang telah kita buat. Ini 23, yang depan ini 43, yang atas 3,6, dan yang belakang 3 mm. Setelah itu kita akan membuat agar bangun ini menjadi 3 dimensi dengan menggunakan Extrude Boss dengan ketebalan 54 mm. Klik OK, dan bangunnya sudah menjadi 3 dimensi. Setelah itu arahkan ke bagian atas seperti ini. Lalu kita buat persegi dengan menggunakan corner rectangle. Dengan ukuran jarak antara persegi besar dengan persegi kecil ini 2,5 mm, dan yang bawah ini juga sama 2,5 mm. Setelah itu kita akan memotong bagian yang berada di tengah ini dengan menggunakan Extrude Cut. Dan ketebalan potongan ini 40 mm. Dan klik OK, dan bangun yang telah kita buat sudah terpotong sesuai ukuran yang kita buat tadi. Setelah itu kita akan menggambar bagian yang berada di depan ini dengan menggunakan persegi dan lingkaran atau circle. Kita hadapkan ke depan terlebih dahulu. Untuk klik sketch dan corner rectangle. Sebelum itu kita akan mengeklik bagian yang akan digambar. Corner rectangle. Lalu kita mencari bagian tengahnya. Ini perseginya dengan ukuran bawah 4 mm dan yang tingginya 27 mm. Setelah itu kita akan membuat vertikal agar persegi ini berada di tengah-tengah objek ini. Di kanan klik make vertikal agar ini jadi vertikal.
Setelah itu kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan circle. Lingkaran ini jari-jarinya 5 mm. Nah, itu kita akan memotong garis yang berada di dalam ini dengan menggunakan trim. Lalu klik trim to close, lalu klik garis yang akan kita potong. Klik yes, dan klik yes. Setelah itu, kita akan membuat objek ini menjadi 3 dimensi dengan menggunakan extract boss dengan ketebalan 8 mm. Lalu klik OK. Klik bagian yang akan kita buat 3 dimensi 8 mm dan klik OK. Objeknya sudah menjadi 3 dimensi. Setelah itu kita akan membuat lingkaran ini menjadi 3 dimensi juga. Dengan jari-jari seperti tadi 5 mm dan lingkaran yang di dalamnya jari-jarinya 2,5 mm. Klik OK. Setelah itu klik extract boss. Dan lingkaran ini ketebalannya 10 mm. Klik OK. Setelah itu kita akan melubangi lingkaran bagian tengah ini. Sebelum itu kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu. Dengan jari-jari 2,5 mm. Klik OK. Lalu klik cut dan kedalaman 4 mm. Klik OK. Dan lingkarannya sudah terlubangi. Setelah itu kita akan membuat fillet atau radius di ujung pertemuan dua buah garis dan menggunakan feature, lalu klik fillet, lalu klik garis yang akan kita buat fillet. Garis ini kita atur dulu radiusnya 2 mm. Setelah kita tandai semuanya, kita klik OK. Dan bagian yang telah kita pilih sudah terfillet. Setelah itu, kita akan membuat bagian yang ini. Kita arahkan dari atas agar mudah untuk menggambarnya. Lalu membuat dua buah lingkaran dengan menggunakan circle. Lingkarannya di sini jari-jarinya 2,5 mm. 2,5 mm. Lalu jarak lingkaran ini dengan garis di sini
10 mm. 10 mm. Yang ini juga sama, 10 mm. Dan jarak antara lingkaran 1 dengan lingkaran 2 28 mm. Dan lingkaran 1 dengan garis yang paling luar dengan jarak 12 mm. Setelah itu kita akan membuat lingkaran ini menjadi terlubangi dengan menggunakan extra cut dan ukuran 5 mm. Lingkaran yang kita buat telah terlubangi. Untuk part 1 atau bagian 1 sudah selesai. Lalu kita klik save. Kita akan menyimpan di video 2 dengan judul part 1. Klik save. Kita akan membuat bagian yang kedua, yaitu bagian tabung ini dengan menggunakan circle. Kita klik new, lalu klik part dan klik OK. Klik front plane dan kita akan buat lingkarannya terlebih dahulu. Jari-jari lingkarannya, jari-jarinya 2,5. Kita atur 2,5. Dan untuk tinggi tabungnya 20 mm. Membuat kedalamannya 20 mm. Klik OK. Nah, untuk bagian yang kedua atau part yang kedua sudah selesai. Kita save dan judul file part 2. Setelah itu kita akan membuat part 3 atau bagian yang ketiga seperti ini. Nah, klik new, to parts dan klik OK. Klik front plane. Lalu kita akan membuat bangun yang seperti ini dengan menggunakan center point struct slot. Kita akan membuat dua buah bangunan yang sama dan klik OK. Kita akan mengatur ukurannya dengan panjang 60 mm dan untuk yang berada di dalam panjangnya 40 mm. Dan untuk ukuran setengah lingkarannya ini jari-jarinya 5 mm dan yang berada di dalam jari-jarinya 2,5 mm. Setelah itu kita akan membuat dua buah lingkaran dengan menggunakan circle. Ini lingkaran ini jari-jarinya 2,5 mm.
Lalu kita akan membuat bangunan ini menjadi 3 dimensi dengan menggunakan extrude boss dengan ketebalan 3 mm. Klik OK. Untuk bagian yang ketiga atau part 3 sudah selesai dan kita akan menyimpannya dengan judul part 3. Setelah bagian-bagian tadi sudah selesai, kita akan menggabungkannya atau merakitnya dengan cara klik new lalu klik assembly. Lalu klik browse. Nah, ini bagian yang telah kita buat tadi. Kita blok. Lalu klik open. Ini bagian yang pertama tadi. Dan ini bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga. Di sini kita akan menggabungkannya dengan menggunakan mate ini. Di bagian sini dengan dan ini. Klik OK. Lalu kita akan menguncinya agar bagian ini tidak bisa maju mundur seperti ini. Kita akan menguncinya dengan menggunakan mat. Lalu klik bagian ini dengan bagian lingkaran ini. Dan bagian yang tadi sudah terkunci dan tidak bisa digerakkan maju mundur lagi. Lalu kita juga akan menghubungkannya bagian yang ini dengan menggunakan klik tabung ini dengan lubang ini. Klik OK dan kita akan menguncinya dengan cara yang sama seperti tadi. Oke. Nah, bagiannya sudah tidak dapat digerakkan maju mundur. Klik OK. Dan cara perakitan sudah selesai. Selanjutnya kita akan menggerakkannya atau menjelaskan cara-cara merakitnya dengan menggunakan explode view. Klik bagian yang akan digerakkan, lalu tekan, lalu arahkan ke kanan dan klik down. Untuk bagian yang kedua juga sama. Klik down. Lalu bagian yang ketiga ini juga sama. Down. Oke. Lalu untuk membuat bagian ini seperti semula, di kanan dan klik collapse. Nah, bagian tadi sudah seperti semula. Dan kita akan menggerakkan secara otomatis dengan menggunakan explode. Maaf. Collapse, klik kanan dan menggunakan animate explode. Nah, bagian tadi sudah bergerak sendiri sesuai dengan arah tadi.
Untuk objek fly assembly sudah selesai, sudah sesuai seperti gambar yang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.